di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 525 ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai pembahasan ini dan kami ingatkan dulu, hari ini saya akan membahas sebuah hadis lemah yang masyhur yang disampaikan di hampir di setiap masjid di bulan suci Ramadan ini, ya, ceramah para dai-dai kondan yang menyampaikan hadis lemah, ya, di setiap malam di bulan suci Ramadan, ya, hampir setiap malam, ya, kita katakan di masjid-masjid, karena saya alami kemarin, ya, kemarin malam saya alami. Dan saya sempat diskusi, nanti saya ceritakan, saya sempat diskusi dengan penceramahnya terkait dengan hadis yang mereka bawakan. Taib, sebelumnya itu kami ingatkan atau sabir mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amal ibadahnya antum, amal ibadah puasanya antum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa dikurangi sedikit pun. Nah, itu yang saya harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan, ya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbagi ilmu, ya, bermanfaat, yang tentunya saya akan menceritakan kemarin kejadian yang saya ajak diskusi seorang ustadz yang ceramah yang membawa hadis lemah itu di ceramah tarawihnya. Oke, sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang masyhur di kalangan penceramah kondan tarawih itu yaitu terkait dengan bulan puasa, awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Nah, bahwasanya di bulan suci Ramadan itu, puasa itu dari awal sampai, artinya dia memiliki 3 tahap. Tahap yang pertama dari pertama sampai ke 10 itu sebagai awaluhu rahmatun, ya, sebagai rahmat katanya. Kemudian tahap yang kedua adalah 11 sampai 20, itu tahap yang kedua. Dia masuk awsatuhu magfiratun. Ya, yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu malam Lailatul Qadar, ya, 21 sampai dengan 30 yang dikatakan adalah akhiruhu itqum minan nar. Nah, ini yang kita akan bahas sahabat Lampai Channel. Tapi sebelumnya saya ingatkan dukung terus kami Lampai Channel dengan subscribe, ya, agar dakwah sunnah ini tersebar sehingga menutupi dakwah-dakwah kejelekan, menutupi bid'ah-bid'ah yang tersebar, khurafat-khurafat yang sebar. Kita sebarkan ilmu untuk menutupi semua ini. Satu ilmu yang disebarkan maka bid'ah itu akan hilang, khurafat-khurafat itu akan hilang. Nah, kalau kita diam, siapa lagi kalau bukan ahli sunnah wal jamaah yang akan menyebarkan ilmu itu. Dan sekali lagi saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni antum semuanya, mengampuni kita semuanya, memberikan antum kesehatan sehingga antum bisa melaksanakan puasa dengan semangat di bulan suci Ramadan ini. Di akhir-akhir ini semangat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari perkara-perkara yang tidak bermanfaat, banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Terkait dengan hadis tadi, yaitu Ramadan itu, yaitu puasa itu awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga diriwayatkan oleh siapa? Al-Baihaqi dalam Syu'batul Iman, ya. Hadis ini sebenarnya bersumber dari Ali bin Zaid. Nah, bersumber dari siapa? Dari Ali bin Zaid. Dan Ali bin Zaid ini
yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asyuyuti adalah dia divonis lemah. Nah, kalau kita belajar tentang ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, kritikan itu lebih diutamakan daripada pujian, ya. Itu kaidah dalam ilmu fikih. Apa tadi? Kritikan lebih diutamakan daripada pujian. 10, 50 yang memuji satu orang, tapi kalau ada di situ satu yang mengkritik, maka kritikan itu yang diambil karena mungkin dia yang lebih tahu. Diteliti, tapi tentunya diteliti juga. Nah, kita tidak berpanjang lebar di sana. Nah, orang yang meriwayatkan tadi dari Ali bin Zaid, sebenarnya ada juga yang meriwayatkan dari Ali bin Zaid itu, dia namanya Yusuf bin Ziyad. Nah, Yusuf bin Ziyad ini dia dihukumi oleh para ulama hadis adalah orang yang dhaif jiddan, yang lebih lemah lagi dari Ali bin Zaid. Naam. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya bertentangan dengan hadis-hadis yang masyhur yang sahih. Naam. Walaupun memang dalam hadis ini ada juga yang meriwayatkan dari Iyas bin Abdul Al-Ghaffar. Nah, beliau itu dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah orang yang majhul. Nah, tapi sahabat Lampai Channel semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan hadis ini, yaitu awaluhu rahmatun, wa awsatuhu magfiratun, wa akhiruhu itqu minan nar. Sekarang begini, ini hadisnya dari periwayatannya, kemudian dari sisi matanya itu mungkar semuanya. Nah, kenapa kita katakan seperti itu? Tadi kita sudah dapatkan Yusuf bin Ziyad, dia orang yang dhaif jiddan. Kemudian naik lagi siapa? Ali bin Zaid. Nah, dari sisi matanya awalahu rahmatun. Oke, kita sepakat di situ. Dari awalnya adalah rahmat. Dalam tanda kutip kesepakatan kita. Hadis yang masyhur, yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, na'am, dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Na'am, dosanya yang telah berlalu. Ini lafaz yang umum. Oke, mungkin ada lagi yang lain mungkin. Oke, kita tak bawakan lagi hadis. Kemudian datang lagi riwayat yang sangat jelas yang menekankan bahwasanya di awal-awal puasa maupun di pertengahan dan di akhir itu Allah senantiasa membuka ampunan dan pembebasan dari api neraka. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi kulli yawmin wa laylatin ithqa'a minan nar." Naam, fi syahr Ramadan. Naam. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha mustajabu lahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Sesungguhnya di setiap hari, siang dan malam bulan suci Ramadan, dari Allah Subhanahu wa taala ada pembebasan dari api neraka. Nah, ada pembebasan dari api neraka. Dan wal inna likulli muslimin da'watan, dan bagi setiap muslim ada doa yad'u biha mustajabu lahu. Siapa yang berdoa pada waktu itu, maka akan diijabah baginya. Syahidnya adalah Allah Subhanahu wa taala, atau di setiap malam, di setiap siang dan malam bulan suci Ramadan ada pembebasan dari api neraka. Tadi lihat, awaluhu rahmatun wa awsatuhu magfiratun, dan di pertengahannya itu adalah ampunan, dan di akhirnya itu adalah itqu minan nar. Nah, kalau orang yang meninggal di awal, apakah berarti dia belum masuk pada ampunan? Iya, belum masuk pada tahap kedua. Kalau orang puasa meninggal di awal di 1 sampai 10 malam, berarti dia belum mendapatkan ampunan. Ini tidak masuk di cara berpikir, ya. Bertentangan dengan hadis, "Man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Ya, itu hadis yang umum. Nah, dan juga tadi hadis dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya di setiap hari dan malam, yaitu ada di bulan suci Ramadan, ada pembebasan dari api neraka. Sekarang yang kedua adalah
wa awsatuhu magfiratun, dan di pertengahannya itu di bulan suci Ramadan itu adalah ampunan. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang ketiga, wa akhiruhu itqa minan nar, dan di akhirnya itu adalah pembebasan dari api neraka. Nah, sekarang kalau orang sudah diampuni, dibebaskan dari api neraka enggak? Ya, pasti dibebaskan. Nah, kalau sudah masuk pada tahap yang kedua, ya, tahap kedua katanya terbebas dari akan diampuni. Kalau orang sudah diampuni pasti terbebas dari api neraka. Maka ini kita sudah katakan tadi, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar, ya, melemahkan hadis ini. Kemudian juga Imam Asyuyuti juga melemahkan hadis ini. Saya cerita sedikit ya terkait dengan penceramah yang kemarin saya ajak diskusi terkait hadis ini. Dia ngotot, ya, dia mengatakan bahwasanya ya, kita dalam hadis-hadis yang lemah bisa kita jadikan sebagai motivasi, ya, untuk orang-orang itu beramal. Oke, saya katakan iya, ya, kita katakan iya. Tetapi ingat, yang antum bawakan itu adalah hadis terkait dengan hukum dan terkait dengan akidah. Maka di dalam ilmu hadis, kalau kita menyampaikan hadis untuk pelarangan di dalam penetapan hadis-hadis yang lemah digunakan itu, yaitu ada pada dua tempat. Yang pertama, dia bukan berkaitan dengan ahkam, bukan berkaitan dengan hukum, dan juga dia bukan berkaitan dengan akidah. Tetapi yang disampaikan itu adalah berkaitan dengan hukum atau tidak berkaitan dengan hukum. Nah, berkaitan dengan hukum dan juga berkaitan dengan akidah. Kenapa? Karena hukum adalah rahmat dari pertama. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua adalah ampunan. Hukum yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Nah, ini semuanya mencakup adalah perkara akidah. Maka tidak benar. Maka kita katakan adalah dari pirawiyatannya dan sisi matanya adalah mungkar, bertentangan dengan hadis yang umum. Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, dan inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin itqa'u minan nar. Naam, ya, fi syahr Ramadan. Itu yang kita sudah bacakan tadi, ya, yang jelas, bahkan itu sangat jelas, ya, di setiap hari dan di malam bulan suci Ramadan itu bagi Allah ada pembebasan dari api neraka. Nah, kalau orang, ya, kasihan itulah kalau orang yang meninggal di awal sebelum masuk pada pertengahan, kasihan dia belum diampuni loh. Ya, makanya saya cuma, karena memang saya tidak mau debat, ya, karena di bulan suci Ramadan tidak mau diskusi, saya cuma sarankan kepadanya, antum pulang teliti lagi lah, lihat lagi tentang derajat hadis tersebut. Saya itu, dia bilang kata itu hadis yang masyhur. Saya bilang iya, hadis yang masyhur, tetapi hadis yang masyhur bukan menunjukkan bahwasanya kemasyhuran tersebut bisa dijadikan sebagai dalil untuk memberikan wejangan kepada manusia. Saya sudah katakan kalau perkara-perkara fadilah amaliyah, hadis lemah itu bisa digunakan. Tetapi kalau dalam perkara ahkam dan perkara akidah, maka tidak bisa digunakan hadis-hadis yang lemah. Naam. Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan merahmati antum semuanya. Semoga ini memberikan manfaat dan menambahkan ilmu bagi kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain. Man dalala khairun falahu misru ajr fa'iluhu. Naam, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Itu mungkin sahabat Lampai Channel yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa antum dukung terus Lampai Channel untuk berbagi manfaat, berbagi ilmu dengan subscribe, dan semoga antum Subhanahu wa taala dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.